Apakah masih ingat di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004, dan apa hasilnya? Kemenangan. Kalau kami Demokrat jelas dengan koalisi perubahan bertiga sudah lebih dari cukup dan sangat siap dengan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden yang akan segera diumumkan juga pada saat deklarasi. Kami meyakini Demokrat halu parah. Anies dipastikan menang bila lawan koalisi besar, dan bandingkan dulu SBY juga diusung 3 partai. Rakyat sudah cerdas, latar belakang dan kualitas akan guremkan Anies AHY. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu itu resmi, dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja. Partai Demokrat yakin bakal calon presiden atau baca pres yang diusung koalisi perubahan Anies Baswedan berpotensi menang di tengah isu wacana pembentukan koalisi besar atau koalisi kebangsaan. Koalisi besar atau koalisi kebangsaan merupakan gabungan dari 2 koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas oleh Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Demokrat tetap yakin Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan berpeluang memenangkan Pilpres 2024. Meskipun nantinya menghadapi koalisi besar, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan, dikutip Rabu 19 April. Dia menyebut ada 3 faktor yang membuat Partai Demokrat tetap optimis Anies dan Koalisi Perubahan menang. Pertama, ditinjau dari sistem pemilu, yakni sistem pemilihan langsung, yang memilih adalah rakyat secara langsung, bukan parpol-parpol di parlemen. Faktor kedua, ditinjau dari aspek kesejarahan. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 silam, mulanya hanya diusung oleh 3 partai politik. Terbukti, SBY mampu mendulang suara terbanyak baik di putaran pertama maupun kedua. Terakhir, yakni ditinjau dari kondisi objektif saat ini. Begitu kuat keinginan dan harapan rakyat dan perubahan, baik kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, penegakan hukum dan keadilan maupun demokrasi. Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan di 3 bidang ini. Tapi fakta di lapangan tidak demikian. Dinamika politik semakin hangat cenderung panas seiring manuver politik parpol dan elitnya. Kemunculan wacana koalisi besar menambah riuh seiring menunggu keputusan Megawati dalam memilih capres dari PDI Perjuangan. Nasib politik Anies Baswedan mendapat tantangan besar. Jalan terjal dan berliku penuh duri. Pertama, Anies bukanlah kader partai, apalagi pemilik partai seperti Prabowo Subianto dan Megawati. Seorang Anies tidak bisa memerintahkan partainya untuk mendukung dan mencari parpol lain agar ikut berjuang. Anies harus benar-benar melobi parpol agar bersedia jadi penyokongnya di Pilpres 2024 nanti. Tidak mudah bagi Anies untuk mendapat perahu atau kendaraan politik, sehingga tak aneh jika ada pihak yang pesimis jika Anies akan mendapat tiket Pilpres 2024. Sampai saat ini sepertinya Anies bisa lolos Pilpres. Suasana politik menuju Pilpres 2024 juga masih begitu cair. Koalisi-koalisi yang ada belum bisa dikatakan mutlak bersatu, walaupun komunikasinya sudah cukup intensif. KPP misalnya, meski sudah sepakat pada pencapresan Anies, tapi masih repot ketika membahas calon wakil presiden atau cawapres. Jika Partai Demokrat masih kekeh dengan AHY-nya, PKS dengan Ahmad Heriawan atau Sandiaga Uno, maka pencarian cawapres akan menemui jalan buntu. Jika ini terjadi, keutuhan KPP terancam bahkan beresiko bubar jalan. Selain itu, rintangan bagi Anies nyatanya tak hanya sebatas alotnya pembicaraan soal cawapres. Ada persoalan lain dari ranah hukum yang mendera Partai Demokrat, yakni upaya kubu Muldoko merebut partai besutan SBY tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menduga upaya hukum Muldoko CS sebagai bagian dari usaha menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Masih jauh bagi seorang Anies untuk ikut Pilpres, apalagi sebagai pemenang. Perlu perjuangan keras dan garis nasib agar hal tersebut bisa terlaksana. Jadi, memang tidak bisa dibandingkan dengan era SBY, yang kondisi negara pada saat itu tidak begitu kondusif. Jadi wajar jika SBY sudah memenangkan pertarungan Pilpres.
Tapi kondisi saat ini sudah stabil, pemerataan ekonomi sudah mulai merata, infrastruktur sudah menyebar ke penjuru negeri, rakyat juga puas dengan kinerja Jokowi. Jadi, fakta yang ada, masyarakat sudah mulai cerdas dalam memilih pemimpin. Mana pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya, mana yang hanya mengedepankan ambisi. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini aturan dalam undang-undang yang ada. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Koalisi perubahan semakin bubrah. Nasdem tusuk Demokrat dari belakang. Kader Demokrat Jawa Barat ini mundur dari Demokrat dan pindah ke Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan kalau akhirnya terjadi perkawinan Nasdem dengan PKS, AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya memutuskan untuk mundur dari Partai Demokrat pada Jumat 14 April 2023. Usai berhenti sebagai kader Partai Besutan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Asep berlabuh ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Keputusan untuk bergabung ke Partai Nasdem diumumkan Asep dalam konferensi pers di kantor Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Sukaraja, Selasa, 18 April 2023. Hari ini pada tanggal ganjil bulan Ramadan ini, saya memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, kata Asep di Sukaraja, Selasa 18 April 2023. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan Asep berlabuh ke Partai Nasdem. Pertama, Nasdem merupakan partai pertama yang berani mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 tanpa mahar dan tidak meminta bayaran apapun, kecuali dengan satu syarat: terus menjaga NKRI dalam spirit restorasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Partai Nasdem meminta Asep menjadi calon legislatif DPR RI dalam Pileg 2024 tanpa mahar dan biaya apapun. Melihat dari cara partai merekrut sumber daya manusia yang dianggap unggul tanpa mahar dan meminta bayaran apapun, Asep menilai Nasdem sebagai partai yang dewasa dan bijaksana. Melihat fakta di atas, saya sebagai penulis menangkap 2 poin. Pertama, bahwa memang ada partai politik yang mempermasalahkan mahar dalam berpolitik. Dan jika melihat pengakuan Asep Wahyu Wijaya, Partai Demokrat merupakan salah satu partai tersebut. Kedua, Nasdem seperti menusuk Demokrat dari belakang. Tapi mungkin ini sebagai salah satu strategi atau cara Nasdem menolak AHY sebagai cawapresnya Anies. Kenapa partai yang dikenal dengan slogan Restorasi Indonesia tersebut menolak AHY? Karena peluang Anies untuk kalah lebih besar dibandingkan menang jika ia berpasangan dengan putra sulung SBY tersebut. Lawong kader partainya bermasalah terus. Pada tahun 2022-2023 ini saja sudah 5 kader Partai Demokrat ditangkap oleh aparat penegak hukum karena korupsi. Kemudian ada juga kadernya yang mencabuli karyawan sendiri. Video asusilanya tersebar luas di dunia maya. Serta ada pengurus Partai Demokrat di daerah yang mengkonsumsi obat terlarang. Jika AHY berpasangan dengan Anies, maka citra mantan gubernur DKI itu juga akan rusak. Ini yang dihindari betul oleh Nasdem. Di samping itu, kalau seandainya Anies AHY terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Nasdem juga yang akan repot. Lawong ketum Partai Demokrat itu nggak punya pengalaman sama sekali kok bekerja di pemerintahan, jadi harus dibimbing terus. Dan AHY selama ini terlalu dimanja oleh bapaknya. Seperti saat ia nyalon gubernur DKI 2017 lalu, SBY semua yang fasilitasi. Dan saat dirinya terpilih jadi ketum Demokrat, semua berkat perjuangan SBY. Doi hanya duduk manis saja, gak pernah jadi ketua DPD Partai Demokrat dan gak pernah jadi pengurus DPP partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Benar-benar politisi digoreng dadakan 35 ribuan. Terakhir, berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas,
elektabilitas Partai Demokrat malah turun. Jadi posisi Nasdem serba salah sekarang. Mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies, Partai Besutan Paloh itu dirugikan. Mau melepas Partai Demokrat, Demokrat dibutuhkan untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Maka dari itu, strategi yang tepat dan jitu, yaitu menusuk Demokrat dari belakang dengan merogoh orang-orang berpengaruh dari Partai Demokrat dan beralih ke Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?